Selamat malam sahabat Sonora, Buletin Ramadan kembali menemani Anda di edisi malam hari ini. Saya mau mengajak Anda ke sebuah negara yang belakangan cukup populer lagi. Sebetulnya ini sudah populer sejak belakangan, tapi kembali populer karena dalam sebuah film pendek diceritakan ada sepasang suami istri yang bawa orang lain ke sana. My dream. Nah, my dream, it's my dream. My Dari dream. Duta Besar Republik Indonesia di Turki pun juga sudah langsung kebayang gitu ya. It's my dream, Mas, untuk bisa ke Kapadokia. Kapadokia pasti identik dengan Turki. Sudah tersambung bersama saya Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Selamat malam, Pak Iqbal. Selamat malam Mas Arya. Apa kabar? Sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Pak Iqbal juga di sana selamat menjalankan ibadah puasa. Ini tahun kedua ya, Pak ya? Ini puasa ketiga buat saya. Puasa ketiga Keempat di malah Turki. ya. Hampir keempat malah ya. Kangen Di gak sih, puasa Pak? pertama tahun 2019 tapi Heeh. sempat merasakan 2 hari terakhir puasa di sini. Kangen gak, Pak, dengan suasana puasa di Indonesia? Ngangenin banget. Jadi makanya di Wisma kita ganti-gantian aja ngundang anak mahasiswa, ngundang teman-teman staf yang jomblo, Oke. ngundang pokoknya yang bisa diundang kita undang buat nemenin kita ini apa namanya berbuka puasa gitu. Karena buka puasa itu memang nggak nyaman kalau hanya satu keluarga kecil, enaknya satu keluarga besar gitu. Betul. Apalagi ketemu sesama warga negara Indonesia di sana tuh langsung serasa satu keluarga yang besar gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, Pak, kalau membicarakan soal Ramadan di Turki, selama Bapak di sana sampai hari ini, apa yang paling membuat Bapak itu merasa, wah, Ramadan di Turki itu benar-benar beda gitu. Banyak sekali hal-hal beda yang saya rasakan gitu. Apa, Pak, di sana yang paling berbeda dan juga yang paling khas di Turki? Jujur aja kalau suruh menanyakan apa yang dikangenin di Turki dibandingkan dengan apa yang dikangenin di Indonesia, lebih kangen Indonesia sih sebetulnya gitu. Karena suasana Ramadan itu lebih terasa di Indonesia daripada di Turki. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu meskipun Turki ini negara Muslim gitu, 90%, hampir 99% itu Muslim. Tetapi yang menjalankan ibadah puasa itu minoritas sebetulnya. Jadi kalau sehari-hari kita ke kota-kota, apalagi Istanbul, Ankara, kota besar gitu, itu ya nyaris nggak ada, jarang sekali ketemu orang yang puasa. Ya restoran tetap buka, mereka makan seperti biasa, nggak ada yang ditutup gitu, merokok di mana-mana juga biasa aja. Jadi dari segi kesalehan puasa sih orang Indonesia jauh lebih saleh lah puasa gitu. Berarti nggak menemukan warung yang ditutup pakai gorden hijau ya, Pak ya? Nggak ada, dan nggak ada ritual-ritual khusus kecuali di beberapa daerah desa, di beberapa daerah yang bukan kota besar seperti Ankara itu memang ada kegiatan-kegiatan yang memang khas bulan Ramadan, khususnya seperti buka puasa bersama di semua masjid ada, tapi di Ankara nggak begitu banyak. Kemudian ada menu-menu khusus yang hanya keluar pada saat bulan puasa. Kemudian mereka apa? terawih juga, mereka terawih bersama gitu. Kalau untuk menu-menu yang hanya ada di bulan Ramadan di sana tadi seperti diceritakan Pak Iqbal, apa saja, Pak? Ada beberapa menu. Itu misalnya ada gulas itu kayak kue lapis gitu, kue lapis yang disiram dengan gula gitu loh. Itu hanya keluar pada saat bulan puasa. Nah itu memang ngangenin sih, enak sih memang gitu. Tapi identik kalau dengan kita manis. Ya, saya beberapa kali datang ke toko yang sama, minta dan pesan kue yang dia produksi di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan memang nggak produksi mereka. Kecuali pernah sekali pesan dia mau membuatkan untuk kita aja gitu, karena kita kangen dengan kue itu. Nah sekarang itu relatif mudah mendapatkannya, hampir di semua toko-toko kue juga ada sekarang makanan itu. Kemudian ada juga pide itu kayak pizza sebetulnya. Pide itu kayak pizza, tapi pizza ala Turki tipis dan crispy gitu. Nah itu ada pide Ramazan namanya. Jadi pide yang jenis itu hanya keluarnya pada saat bulan Ramadan. Cuma beberapa makanan khas. Biasanya kami di Wisma suka dikirimin sama teman-teman Turki itu.
Oh, oke. Tapi tetap kangen nggak sih Pak dengan gorengan, cireng gitu? Nah, itu dia masalahnya. Jadi setiap kita buka puasa di sini, karena memang itu tadi saya bilang bahwa lebih ngangenin di Indonesia. Jadi menu kita ya ada cireng, ada siomay, ada gorengan gitu. Tetap aja gitu. Walaupun udah sampai di Turki, tetap aja menunya menu Indonesia gitu. Cuma Kalau di Turki, ada satu kelebihan orang Turki ini. Orang Turki ini tingkat generosity-nya tinggi gitu. Jadi saling memberi sesuatu, saling mengirimi sesuatu, itu bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Hampir tidak mungkin kita kedatangan tamu orang Turki tanpa mereka bawa sesuatu. Pasti bawa coklat, bawa segala macam. Nah, di bulan puasa ini, begitu sehari sebelum puasa, itu di rumah saya itu sampai bertumpuk-tumpuk, sampai bingung mau diapain gitu, makanan banyak kiriman dari hampir semua teman-teman Turki, makanan khas dan sebagainya. Ada yang housemade gitu, ada yang homemade apa namanya food gitu, mereka kirim. Jadi kita juga harus ngebales, ngirimin lagi mereka gitu. Kalau di Turki sendiri, apakah juga ada tempat-tempat yang biasanya selalu ramai dikunjungi oleh ya masyarakat Turki ketika mencari makanan buka puasa, atau karena memang di sana ada pusat yang ramai ketika bulan Ramadan gitu, Pak? Ya, kalau di Ankara tentu saja salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi untuk berbuka puasa itu ada satu masjid yang tua namanya Haji Bayram. Haji Bayram itu salah satu sufi ulama yang pada zaman-zaman sebelum Ottoman bahkan itu sudah ada, dan sampai sekarang memang itu menjadi tempat ziarah utama buat mereka yang ke Ankara untuk ziarah ke masjid dan makam. Itu tempat salah satu ziarah utama. Kalau di Istanbul ada dua tempat yang memang spesial untuk bulan puasa. Jadi saya juga rencana mungkin salah satu weekend nanti akan ke sana gitu. Yaitu buka dan tarawih di Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia kalau orang Indonesia nyebutnya Hagia Sophia. Jadi banyak sekali orang yang memang khusus datang ke sana hanya untuk berbuka puasa dan untuk tarawih di Hagia Sophia, yang tadinya museum, gereja, kemudian menjadi masjid, menjadi museum, dan sekarang jadi masjid lagi. Ada dua tempat, yaitu Hagia Sophia, satu lagi di Masjid Sultan Ayub. Jadi Ayub Al-Ansori. Ayub Al-Ansori itu sahabatnya Rasulullah, yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tinggal di rumahnya Ayub Al-Ansori selama 7 bulan. Dan sering cerita mengenai bahwa suatu saat akan ada pemimpin sebaik-baik pasukan yang akan mengambil alih Konstantinopel, yang akan menguasai Konstantinopel. Jadi sepeninggal Rasulullah, beliau hijrah ke Istanbul, ke kota yang sering diceritakan oleh Rasulullah. Tapi Al-Ansori tinggal jauh sebelum Konstantinopel diambil Al-Fatih gitu. Oke. Itu juga tadi merupakan tempat-tempat yang biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan termasuk warga negara Indonesia. Nah, dari Pak Iqbal sendiri juga apakah ada catatan di KBRI bahwa di bulan puasa ini juga banyak masyarakat Indonesia yang ke sana, Pak? Kelihatannya cooling down ini sekarang. Oke. Biasanya saya tiap minggu itu paling nggak 2-3 teman cerita bahwa mau jalan-jalan ke Turki gitu. Because it's my dream gitu. My dream mau pergi ke Kapadokia gitu. Saya selalu ingetin, terus kalau pastikan suamimu pergi ke Kapadokia denganmu gitu. Jangan biarkan dengan orang lain gitu, saya bilang. Kalau yang mau ke sini laki-laki, saya bilang pastikan kamu dapat izin dari istrimu gitu. Memang Kapadokia itu menjadi primadona di sana ya, Pak ya? Ya, dari dulu memang Kapadokia sudah populer, tapi film itu membuat Kapadokia makin populer. Padahal Kapadokia gitu-gitu aja sebetulnya gitu. Dan hati-hati karena belum tentu ke Kapadokia bisa terbang, terutama pada saat transisi. Jadi musim semi dan musim gugur itu seringkali tidak terbang balonnya karena cuaca nggak stabil kan. Jadi sama otoritas penerbangan dilarang untuk terbang gitu. Jadi banyak yang kecewa, sudah nunggu 2-3 hari di sana, ini balon nggak terbang katanya.
So this is not my dream anymore gitu. Pak Iqbal, ini kan kita juga masih menjalani puasa Ramadan di tengah pandemi. Ini sudah masuk tahun ketiga. Namun sejumlah negara sudah mulai melonggarkan peraturannya. Saya lihat di foto-foto kemudian juga berita-berita yang beredar, Turki pun juga demikian ya Pak ya. Peraturan protokol kesehatannya juga sudah sangat longgar di sana. Apa betul? Ya sebetulnya di Turki kita merasakan pandemi itu hanya sekitar sampai bulan Juni Juli 2020 sebetulnya. Okay. Karena setelah itu sudah relatif bebas, tapi masih pakai masih pakai masker, terus semua orang pakai masker dan kemudian bawa hand sanitizer di kantongnya. Nah mulai bulan Januari lalu sudah tidak, bahkan di luar ruangan sudah tidak wajib pakai masker. Jadi udah bebas sekali. Suka bercanda tuh teman-teman mahasiswa kalau ditanyain gitu loh. Terus gimana kondisi COVID di Turki? COVID apaan gitu? Jawabnya COVID apaan gitu. Alhamdulillah sih kondisi di sini cukup bagus dan mungkin karena penanganannya juga cukup bagus dan tingkat vaksinasinya sudah relatif tinggi. Sekarang udah yang untuk 2 kali itu udah di atas hampir 90%, itu sudah 2 kali, dan lebih dari 50% itu udah 3 kali. Bahkan kalau yang kalangan diplomatik saya sudah 4 kali. Okay. Sudah 4 kali, istri saya udah 5 kali itu. Baik. Teman-teman kita juga semua mahasiswa yang di Turki rata-rata sudah 4 kali. Mahasiswa, kemudian teman-teman pekerja spa terapis juga rata-rata sudah 4 kali. Berarti memang dari pemerintah Turki pun juga sudah sangat membentengi masyarakat yang berada di sana seketat itu ya Pak ya? Baik, Pak Iqbal, terima kasih banyak waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan insight-insight seperti ini semakin membuat banyak warga negara Indonesia yang mengabulkan dream-nya gitu kan, karena it's my dream tadi bisa langsung terbang ke Turki ya Pak. Jadi Turki itu identik sekarang dengan Kapadokia Turki. Padahal masih banyak sekali tempat-tempat lain yang lebih layak untuk dikunjungi, terutama situs-situs sejarah ya, baik Kristiani maupun Muslim maupun Yahudi, itu semua ada situs-situs sejarahnya yang menarik untuk dikunjungi di Turki. Baik, Pak Iqbal, terima kasih banyak, sehat-sehat dan juga selamat bertugas di sana. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan lancar puasanya dan mudah-mudahan semua pendengar juga diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar. Amin, terima kasih banyak. Dan demikian tadi sahabat Sonora Buletin Ramadan di edisi malam hari ini bersama Duta Besar Republik Indonesia di Turki, ada Pak Lalu Muhammad Iqbal.